Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali. Kita boleh ada saat ini karena kasih dan karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Kalau saat ini kami boleh ada, kami tahu karena kasih daripadamu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah raya kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau memberkati bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu dan sembunyikan kami Tuhan di belakang salib-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat GSJ El Shaddai Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kau memberkati mereka semua Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, jamah Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan, jikalau ada yang mengalami masalah Tuhan, angkat beban masalah itu, Kau ganti dengan satu sukacita kelepasan dan daripada-Mu ya Bapa. Jikalau ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, Engkau mencukupinya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tanggalkan segala beban masalah kehidupan kami, karena kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mau tinggikan Engkau Tuhan di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah rinduku kepadamu. Glory haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Inilah rinduku
kepadamu ya Allahku. Ku menyembahmu ya Allah. Glory haleluya, katakan sama-sama, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, Ku berikan hatiku, haleluya Yesus. dan Glory haleluya, haleluya. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan dengan iman saudara, ku berikan hatiku dan jiwaku. Glory haleluya Yesus. Dan hatiku Glory haleluya dan Yesus. jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu Tuhan. nyatakan jalanmu, Oh glory, glory haleluya. Nyatakan jalanmu. nyatakan jalanmu. Glory haleluya. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Oh haleluya, haleluya. Hiki adalah kuriala siki adalah sate. Nyatakan jalanmu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam hari lepas hari Tuhan, dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Nyatakan jalanmu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa jalanmu adalah jalan kebenaran Tuhan, bahwa jalanmu jalan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, glory haleluya. Oh nyatakan jalanmu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh glory haleluya. Oh haleluya, hiki adalah kuriala siki adalah sande. Glory hiki adalah kuriala siki adalah. Glory haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mau memberi kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan jiwa kami kepadamu ya Bapa. Bentuk kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Oh glory haleluya, haleluya. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami ya Bapa. Bahkan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari yang kami lalui ya Bapa. Oh haleluya, hiki adalah kuriala siki adalah sande. Oh haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, ku berikan hatiku dan jiwaku. Biarlah semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, glory. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Glory, haleluya, haleluya. Nyatakan Oh, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku
menyatakan jalan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau masuk Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita dahsyat. Betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berkuasa di bumi, di sorga. Haleluya, Yesus, glory. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa
darah anak domba Tuhan, kami boleh ada Tuhan, disucikan, dikuduskan Tuhan. Pengorbananmu begitu luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun kami Tuhan, siapapun kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah biji mata-Mu yang Engkau tidak akan pernah berlalu dari pandangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu begitu dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat kami tergeletak Tuhan, pada saat kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan Tuhan, pada saat kami berada di padang gurun Tuhan, Firman-Mu Tuhan menyejukkan hati kami Tuhan. Bahwa kami naik terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan. Dan tidak pernah turun. Jadikan kami kepala dan tidak menjadi ekor Tuhan. Dan di mana kaki kami menginjak, di tanah itu juga Engkau memberkatinya ya Bapa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Bahwa tangan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan kami nantikan. Bahwa pertolongan hanya padamu ya Bapa. Dalam kesesakan Tuhan, di dalam kebingungan, di dalam kekhawatiran kami tahu Tuhan. Bahwa Engkau mampu melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau mampu melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Glory, haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Buat roh dan jiwaku. Amin, benar Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami mengamini pujian ini Tuhan selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Di setiap langkahku percaya. Glory, haleluya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. katakan dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan Glory. sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
kemuliaan-Mu Tuhan. Ku akan terbang tinggi dan tidak akan pernah turun. Haleluya, glory, haleluya. Oh hikiara la kuriala sikiara la sande. Glory, inilah yang menjadi doa kami dan iman kami Tuhan. Bahwa pertolongan hanya padamu Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu yang luar biasa hanya padamu ya Bapa. Kami membutuhkan pertolongan itu Tuhan. Dengan sayap-Mu di tempat maha tinggi. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Aku berserah. Amin Yesus. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Aku nantikan Kau yang ku sembah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Oh katakan sekali lagi Tuhan, ku nantikan dan Kau yang ku sembah Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Shalom. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari Minggu, terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Ruth Limas, dan terima kasih untuk seluruh pengurus gereja yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami mengerti firman Tuhan, beri kami hikmat daripada-Mu, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya, sehingga hidup kami, Tuhan, semakin hari semakin serupa segambar dengan Engkau sendiri. Dan orang-orang di sekitar kami boleh kenal Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih mengurapi hamba-Mu dan kami semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu turun atas kami, sementara kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan saat ini, saya ingin berbicara tentang perjalanan hidup orang percaya. Perjalanan hidup orang percaya. Nah,
Dari kisah ini, dari pembacaan ini, kita akan melihat beberapa pelajaran rohani yang dapat kita terapkan dalam hidup kita dan juga pastinya sangat memberkati kita sekalian. Nah, pelajaran rohani pertama dari pembahasan ini itulah dalam pelayanan selanjutnya dikatakan Yesus memilih jalan air dibandingkan jalan darat. Ya, dalam pelayanan selanjutnya Yesus memilih jalan air dibandingkan jalan darat. Markus 4 ayat 35 dan 37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, jalan air lebih berbahaya dibandingkan jalan darat, sudah pasti. Tetapi kadang-kadang Tuhan Yesus dengan sengaja menuntun kita untuk melalui jalan air. Dan kadang-kadang itu cukup berbahaya Bapak Ibu. Terbukti dengan terjadinya taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu yang ditumpangi oleh para murid dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, berjalan bersama Tuhan atau pergi melayani Tuhan, kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menuntun atau membawa kita melewati jalan air, ya, jalan yang berbahaya. Contoh, ya, walaupun kita mengikut Tuhan dengan sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh, kadang sebagai orang percaya kita pernah barangkali diperhadapkan dengan kekurangan ataupun ketiadaan uang. Sebagai orang percaya, dalam mengiring dan melayani Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan gangguan kesehatan. Bahkan keadaan keluarga yang agak kacau. Ya, ada masalah dalam keluarga. Proyek gereja yang gagal. Ya, atau pekerjaan yang kita miliki, kita kerjakan, tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu realita hidup yang kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ataupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, jadi pelajaran pertama yang kita bisa merenungkan dari kisah ini adalah bahwa kadangkala Tuhan dengan sengaja menuntun kita, ya, membawa kita melalui jalan yang sulit. Nah, itu persis seperti pengalaman bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, sebenarnya bisa dilalui lebih cepat dibandingkan dengan 40 tahun. Tapi Tuhan dengan sengaja membawa bangsa Israel muter jauh. Dan perjalanan itu pada akhirnya memakan waktu 40 tahun. Dengan sengaja Tuhan melakukan hal itu. Nah, yang kedua, dalam mengiring atau melayani Tuhan, taufan yang sangat dahsyat atau ombak yang besar, sekonyong-konyong bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, taufan yang sangat dahsyat atau ombak yang besar, sekonyong-konyong, ya, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saya baca Markus 4 ayat 37 kembali. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Matius 8 ayat 24, ya, pembacaan yang sama sebenarnya dikisahkan oleh Matius. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, sekonyong-konyong berarti tiba-tiba saja tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Itu pengertian daripada sekonyong-konyong, Bapak Ibu. Murid-murid
taat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yaitu mereka menyeberang lewat jalan air. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi tiba-tiba mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit. Perahu yang mereka tumpangi dihantam oleh taufan dan ombak yang sangat dahsyat. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, atau pelayan Tuhan pada masa kini, taufan dan ombak yang sangat besar yang terjadi sekonyong-konyong bisa dalam bentuk berita yang sangat mengagetkan tentang diagnosa dokter tentang kesehatan kita. Ya. Bisa juga dalam bentuk usaha yang gagal. Atau bisa juga dalam bentuk orang tipu. Dan lain-lain. Sekonyong-konyong terjadi. Lagi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lagi kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Tiba-tiba kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit. Ada orang yang menipu kita. Sementara kita melayani Tuhan, tiba-tiba saja kita didiagnosa oleh dokter. Ada penyakit yang cukup berbahaya. Menimpa kehidupan kita, tubuh jasmani kita. Itulah yang disebut dengan sekonyong-konyong. Kalau para murid ketika mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menyeberang melalui jalan air, ya, danau. Mereka taat, mereka tidak berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa kita mesti menyeberang melalui danau ini? Kita jalan darat saja. Kalau tiba-tiba ombak datang menerpa perahu yang kita tumpangi bagaimana?" Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, para murid tidak membantah. Para murid mengikut saja. Dan memang mereka terbiasa dengan menyeberang danau. Nah, ketaatan para murid kemudian diperhadapkan dengan sekonyong-konyong. Ombak besar datang menimpa perahu mereka. Hampir saja mereka tenggelam. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Kita taat kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita melayani Tuhan. Sekonyong-konyong kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Seperti sekarang ini, kita sudah buat program di awal tahun, ya, untuk sepanjang tahun 2020. Kita sudah rencanakan banyak hal di tahun 2020. Sekonyong-konyong COVID-19 datang. Bukan saja menimpa bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia diperhadapkan dengan situasi sulit. Sekonyong-konyong terjadi begitu saja. Dan semua rencana kita, semua program kita menjadi tidak terlaksana. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, padahal kita sedang melayani Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, membuat program-program untuk memperluas kerajaan Allah di dalam pelayanan kita barangkali, dalam kehidupan kita barangkali. Tapi kemudian sekonyong-konyong datanglah situasi yang sulit. Ya, virus COVID-19 menjadi pandemi. Wah, semua kelabakan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa. Bandingkan dengan pengalaman Ayub di dalam Alkitab. Yang semuanya terjadi sekonyong-konyong. Ya. Ayub tidak menyadari hal itu. Ayub tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Tapi sekonyong-konyong terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ternaknya binasa. Kemudian anak-anaknya semuanya binasa. Kemudian tubuhnya, kulitnya diperhadapkan dengan kalau zaman sekarang barangkali itu adalah kanker kulit. Seperti itu ya. Sampai kemudian istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau menyembah Allahmu? Kutukilah dia." Kemudian Ayub berkata, "Kau ini perempuan gila. Masa kita hanya mau menerima yang baik dari Allah sedangkan yang kurang baik kita tidak mau terima." Dan Alkitab berkata,
Ayub tidak berbuat dosa melalui mulutnya. Dan peristiwa yang dialami oleh Ayub itu adalah sekonyong-konyong terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti kenapa, mengapa, dan bagaimana. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kadang-kadang kehidupan kita pun seperti itu. Dalam mengiring atau melayani Tuhan, tofan yang sangat dahsyat dan ombak yang besar, sekonyong-konyong bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah perjalanan kehidupan orang Kristen. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika seorang Kristen, seorang percaya datang kepada Yesus pada waktu menghadapi tofan dan ombak yang dahsyat, maka pertolongan Tuhan pun akan dinyatakan dalam hidupnya. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dalam kisah ini dikatakan bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka datang, ya, dan berseru pada Tuhan Yesus. Ya, pertolongan Tuhan dinyatakan pada saat para murid datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, untuk itu hal yang sama kita alami dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sekonyong-konyong hal itu terjadi, kita alami. Ya, seperti para murid ketika sekonyong-konyong ombak besar itu menimpa, menerpa perahu mereka. Mereka kemudian datang berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, hal yang sama juga kita bisa melakukan pada saat ini. Situasi yang sulit ini, kita bisa datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Nah, ingat janji firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata begini, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur 86 ayat 7. "Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku." Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Janji Tuhan lain, ya, janji Tuhan yang lain dalam firman-Nya, kita bisa lihat dalam Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Melalui beberapa ayat firman Tuhan yang barusan saja kita baca, jelas dikatakan bahwa jika berseru di dalam kesesakan, maka Dia akan menolong. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan senang menolong kita ketika kita berseru di dalam kesesakan. Oleh karena itu, apapun pergumulan kita sekarang Bapak Ibu, barangkali karena COVID-19 sudah menjadi pandemi, usaha kita hampir-hampir tutup, mengalami goncangan yang besar. Atau ada masalah-masalah yang lain barangkali. Tapi dengarkan baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Apapun pergumulan kita sekarang, mari datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya di dalam doa-doa kita. Maka pasti Tuhan akan datang menolong kita. Seperti para murid, ya, Yesus sedang tidur di tilam. Kemudian para murid melihat ombak begitu dahsyat, sudah menerpa perahu yang mereka tumpangi. Ya, dan kemudian para murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan kemudian Yesus bangun dan menghardik ombak yang besar tersebut dan kemudian menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan penuh ketekunan. Karena hanya Tuhan memang yang sanggup untuk menolong kita.
dari setiap kesesakan yang kita alami. Apa jenis kesesakan yang Bapak Ibu sedang alami pada saat ini? Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban berat apa yang sedang kita alami pada saat ini? Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sedang menghadapi beban berat dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Tolonglah aku. Maka kemudian kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara aku dikasih Tuhan, orang Kristen seharusnya atau orang percaya seharusnya takut dan hormat kepada Yesus yang dapat membinasakan nyawa dan jiwa daripada tofan yang dahsyat dan ombak yang besar. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, awalnya para murid dikatakan sangat takut terhadap tofan dan ombak yang besar dan dahsyat. Tapi kemudian setelah Yesus meneduhkan ombak yang besar dan dahsyat itu, para murid kemudian menjadi takut terhadap Yesus. Takut di sini bukan rasa takut kepada tofan dan ombak besar. Ya, bukan rasa takut seperti kepada ombak dan tofan yang besar itu, bukan. Ketika dikatakan mereka takut kepada Yesus, setelah Yesus membuat teduh badai tersebut, nah para murid takut itu sebenarnya berarti mereka kagum atas apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Wih, luar biasa apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, walaupun sedang diperhadapkan dengan tofan dan ombak besar dalam kehidupan kita, mari kita tetap memiliki rasa takut atau hormat kepada Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Dia berkuasa meneduhkan tofan dan ombak yang sedang kita hadapi. Rasa takut atau rasa hormat kepada Allah itu dapat kita tunjukkan ya dengan tetap mentaati ataupun melakukan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lebih takut kepada masalah-masalah hidup yang kita alami. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Tuhan katakan, kamu seharusnya lebih takut dan lebih hormat ya kepada Yesus yang dapat membinasakan nyawa, jiwa, ya, yang dapat membinasakan tubuh dan jiwa kita di neraka. Kalau ombak dan tofan yang besar itu hanya dapat membinasakan tubuh kita. Tapi Tuhan Yesus, Dia dapat membinasakan tubuh dan jiwa kita. Dilemparkannya kita ke neraka selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Apapun situasi kesesakan yang kita sedang alami, jangan sampai menggeser rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita harus tetap takut dan hormat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kesesakan yang kita sedang alami. Ya, dengan mentaati firman-Nya. Dan salah satu firman-Nya mengatakan bahwa tetaplah bersyukur dalam segala hal. Mengucaplah syukur dalam segala hal. Apapun situasi yang kita hadapi, kita alami. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau ada bersama denganku. Memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan. Dan itu sebabnya aku bersyukur kepadamu. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan senang kalau kita senantiasa memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Pujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Perjalanan hidup orang percaya kerap kali diwarnai angin tofan. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Namun demikian, walau sedang menghadapi badai hidup, tetaplah menghormati Allah dan tetap melakukan dan mentaati firman-Nya. Maka kita akan melihat bagaimana hidup kita semakin hari semakin dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan semakin
dimuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekaliannya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kita untuk mengerti, dan Roh Kudus hiburkan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah mendengarkan bersama. Sekali lagi, apapun masalah pergumulan yang kita sedang hadapi, bawalah di bawah kaki salib Kristus dan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang telah menyerahkan nyawanya. Dia rela menderita mati di kayu salib untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Pasti akan menolong kita. Berserulah kepadanya dalam kesetiaan, dalam penuh kerendahan hati. Maka lihat bagaimana dia akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hati dan kehidupan kami. Kiranya kami semakin mengerti bahwa dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami, kadang-kadang di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan menuntun kami ke dalam situasi-situasi sulit. Tapi kami tahu bahwa ketika kami datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, bersegera menolong kami. Engkau izinkan kami diperhadapkan dengan situasi sulit untuk melihat, untuk memurnikan hati kami, untuk memurnikan motivasi pengiringan, motivasi pelayanan kami kepada Tuhan. Dan juga untuk semakin membentuk karakter kehidupan kami, sehingga buah ataupun karakter Kristus semakin nampak nyata melalui kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan ketika kami diperhadapkan dengan kesesakan kehidupan, kami tahu bahwa kekuatan daripada-Mu ada pada kami, menyertai kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami, supaya jangan sampai kami lebih takut kepada ombak ataupun tofan yang sangat dahsyat ganas berupa masalah hidup yang terjadi di dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami tetap takut dan hormat kepada Tuhan, lebih dari apapun. Sehingga dengan demikian, Tuhan, kami boleh semakin mengalami kemurahan hati-Mu. Kalau tofan ombak masalah hidup itu hanya dapat membinasakan tubuh kami. Tapi kalau Tuhan, Engkau dapat membinasakan tubuh maupun jiwa kami di neraka kekal selamanya. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dengan mempercayai bahwa Tuhan, Engkau sedang mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mau berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Ruth, dan juga untuk seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Urapi, berkati, Engkau tahu pergumulan masing-masing. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk kita akan perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Kami sudah mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu, biar kami taruh di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami akan menang kembali Tuhan, memperingati hari di mana Engkau rela mati buat kami, menebus dosa umat manusia. Dan saat ini kami akan menerima perjamuan kudus, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah mata rohani kami boleh tertuju melalui kebenaran firman Tuhan yang dimenteraikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong di dalam perjamuan kudus. Kau sucikan hati pikiran segenap sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita akan menerima perjamuan kudus pada siang hari ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11
mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara orang yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Biar perjamuan kudus pada siang hari ini, di mana firman Tuhan mengatakan, inilah tubuh Tuhan, yaitu roti yang melambangkan bahwa adalah tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita, umat manusia. Maka dari itu pada siang hari ini, di mana kita akan memakan roti yang melambangkan yaitu tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan roti ini. Sesudah dia makan roti yang melambangkan dari tubuh Tuhan, Tuhan mengambil cawan, itu darah Tuhan Yesus yang dicampakkan untuk kita umat manusia, untuk menggantikan dosa umat manusia. Maka dari itu darah ini melambangkan darah domba Allah, darah juru selamat kita yang telah dicambuk, dicemeti sampai mati di atas kayu salib. Inilah melambangkan bahwa Tuhan begitu baik terhadap kita. Maka dari itu kita akan mengambil cawan yang melambangkan daripada tubuh Tuhan Yesus. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana Engkau rela mati buat kami, menggantikan kami. Apa yang kami harus perbuat bagimu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan, jikalau kita ada saat ini, kita masih diberi tubuh yang sehat untuk senantiasa memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kita, bahwa Engkau rela mati buat kita, menggantikan kita. Biar kita mau melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan naikkan pujian yang mengatakan, hamba memuji Hamba memuji
kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian yaitu Yabes. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Amin, Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.